Saudara, mari kita buka di dalam Kisah Rasul Fatsal yang ke-7. Kisah Rasul Fatsal yang ke-7 mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan membacanya berbalas-balasan dengan saudara. Saya rasa setiap dari saudara membawa Alkitab. Dan karena itu kita akan membaca berbalas-balasan. Saya mulai baca ayat 30. Saudara jawab ayat 31 dengan suara yang keras. Demikian seterusnya saudara. Sampai dengan ayat yang ke-45. Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-45. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kita mulai bahas dari ayat yang ke-30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudara, Allah membutuhkan satu persiapan yang panjang, saudara. 80 tahun sebelum Allah bisa menyampaikan panggilannya. Saudara, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang rindu mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, dan mereka berkata, kenapa Tuhan tidak jelas berkata apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Tetapi seringkali Allah tidak bisa berkata dengan jelas, dengan gamblang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena sebenarnya kita yang tidak pernah jadi, saudara. Sebuah produk yang tidak pernah jadi, saudara, adalah produk yang belum tahu dipakai buat apa, saudara. Tetapi pada waktu produk itu dibuat jadi, kita lihat misalnya sebuah bejana. Kita orang bisa berkata, oh ya, ini bisa dipakai buat tempat air, ini juga bisa buat vas, ini bisa juga buat yang lain. Tetapi kalau produk itu belum jadi, saudara, maka orang berkata mau buat apa? Seringkali kalau kita lihat anak kita baru SD atau SMP, kita belum bisa tahu persis apa mereka akan jadinya.
Karena mereka adalah sebuah produk yang belum jadi, saudara. Mereka adalah satu pribadi yang belum selesai dibentuk. Dan hari-hari ini, saudara, saya merasakan ada jeritan besar di hati Tuhan untuk membuat kita punya kerelaan, supaya Allah bisa menyelesaikan pembentukannya di dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang tidak pernah mau dibentuk. Pada waktu kita dimasukkan di dalam dapur yang panas untuk membuat kita menjadi semakin kuat, kita berontak dan marah. Pada waktu kita ditemukan dengan orang-orang di sekitar kita yang menjengkelkan, yang mengasah kita supaya kita menjadi halus. Kalau ada suami yang ngomongnya kasar, menyakitkan, bilang terima kasih buat amplas di dekatku supaya aku makin halus. Amin, saudara. Tapi seringkali kita berontak, saudara. Kita berkata, ini kenapa suami tidak berubah-ubah? Tuhan bilang bukan masalah suami tidak berubah-ubah, kamu belum halus-halus, saudara ya. Nah, saudara, tapi sebaliknya, seringkali sebaliknya. Ada banyak suami yang berkata, kenapa sih istriku borosin duit terus, habis terus, cerewet lagi, katanya ya. Makin hari makin gemuk, cerewet kayak speaker, katanya, saudara ya. Saudara, karena Tuhan bilang, karena kamu belum sabar-sabar, ya, kamu belum bisa menjadi pelayan. Padahal Alkitab berkata, siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Amin. Saudara, seringkali pembentukan Allah dalam hidup kita itu belum selesai. Sehingga akibatnya Allah tidak bisa menunjukkan rencananya yang besar, tidak bisa menunjukkan panggilannya, saudara, buat hidup kita. Tapi hari-hari ini saya merasa satu panggilan urgent dari Tuhan. Untuk setiap kita mau berkata, Tuhan, segera selesaikan pembentukanmu dalam hidup kita. Ada banyak semester pendek yang Allah sedang buat hari-hari ini. Saudara tahu maksudnya? Saudara, kalau biasanya saudara kuliah, maka ada semester panjang 6 bulan misalnya, saudara. Tapi ada semester pendek di mana semua pelajaran dipadatkan, saudara. Dalam waktu misalnya 2 bulan, 6 bulan itu dipadatkan. Supaya apa? Cepat selesai, saudara. Nah, hari-hari ini saya merasa ada banyak kali Tuhan akan buat semester pendek dalam hidup kita. Di mana segala pelajaran dipadatkan. Beban demi beban Tuhan berikan, persoalan demi persoalan Tuhan masukkan dalam hidup kita. Tantangan dan pergumulan, saudara, orang-orang yang menjengkelkan, semua bertumpuk sekeliling hidup kita. Dan saya berdoa supaya ada banyak anak Tuhan yang mengerti bahwa itu cara Allah untuk membawa kita segera masuk dalam panggilannya. Amin. Karena itu jangan marah, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan menyerah. Karena kasih setianya besar atas hidup kita. Tapi pagi hari ini saya tidak mau berdoa dan tidak mau bicara tentang pembentukan Allah, saudara. Tetapi saya mau bicara tentang panggilan Allah sebenarnya. Inilah waktunya saya melihat bahwa ladang sudah menguning. Di mana-mana, saudara, ada banyak jiwa. Di kantor saudara, di rumah saudara, di kompleks saudara, di sekolah saudara. Di saudara, setiap kali saudara perjalanan pulang di pinggir-pinggir jalan, ada begitu banyak jiwa sedang menanti. Ada begitu banyak orang-orang yang menjerit, membutuhkan sesuatu. Dan kita dipanggil, saudara. Ada panggilan itu untuk hidup kita. Saya berkata bahwa tidak berarti kita semuanya full time. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya kita harus melakukan sesuatu untuk mengenapkan rencana Allah dalam hidup kita, saudara. Saya bahkan tidak setuju kalau banyak dan terlalu banyak orang yang full time. Kenapa, saudara? Karena seringkali kalau sudah full time kumpulnya di gereja. Betul enggak, saudara? Sedangkan garam ketemu garam, tidak banyak efeknya, betul? Dan kalau dalam satu kuali kebanyakan garam, efeknya apa, saudara? Tidak bisa dimakan, keasinan. Dan kalau yang terlalu asin kebanyakan, lama-lama darah tinggi. Makanya di gereja banyak yang ribut, darah tinggi soalnya, kebanyakan garam, saudara. Jadi ribut terus bawaannya, saudara. Karena itu mulai bersyukur. Kalau Allah taruh saudara di gereja, ya, yang jauh mungkin di desa, saudara. Lingkungannya semua bukan orang Kristen, cuma saudara yang Kristen, bagus. Itu namanya garam bisa berfungsi. Amin. Kalau saudara ada di kantor, di mana semuanya nggak Kristen, cuma 2 orang yang Kristen, bagus, saudara ya. Itu garam bisa berfungsi. Kalau saudara ditempatkan Tuhan di sekolah, di mana semuanya anak-anak nakal, bagus, saudara. Itu membuat kita bisa berfungsi sebagai garam. Saya berdoa supaya pikiran kita mulai lebih luas, saudara. Banyak orang Kristen maunya ngumpul aja, saudara ya. Imannya rombongan, saudara. Kalau kumpul berani ngomong Tuhan. Begitu sendiri, saudara, hilang suaranya, nyaris tak terdengar kayak penter, saudara ya. Kenapa saudara jago kandang? Ya, di kandang menjago, saudara. Saudara, tapi saya berdoa supaya mental kita lebih dari pemenang, saudara. Pada waktu kita sendiri,
Pada waktu kita dibawa di dalam lingkungan yang bukan anak Tuhan, kita akan bawa terang, kita akan bawa perubahan, kita akan bawa dampak di sekitar kita. Dan apa yang Tuhan mau supaya kita bawa di sekitar kita? Apa yang Allah sedang bagikan? Panggilan apa yang ada buat setiap kita? Kita lihat saudara yang pertama, saudara. Kita lihat ayat yang ke-35. Musa yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudara, yang pertama, Allah itu memanggil saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin akhir zaman ini. Saudara, apa sih pemimpin? Pemimpin itu orang yang bisa, saudara, menjadi teladan. Ini pertama. Kedua, pemimpin adalah orang yang bisa mengarahkan, saudara. Ketiga, pemimpin adalah orang yang bisa membagikan tugas supaya pekerjaan itu selesai dengan baik. Amin, saudara. Itu pemimpin, saudara. Tetapi pemimpin cara dunia itu berbeda dengan cara Tuhan. Kalau pemimpin cara dunia mungkin menindas. Tapi Alkitab berkata, siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus mulai jadi pelayan, saudara. Jadi pelayan. Saudara, dan hari-hari ini Allah sedang memanggil banyak pemimpin. Engkau harus jadi pemimpin di sekolah. Engkau harus jadi pemimpin di pekerjaan. Bukan berarti harus jadi bos. Beda bos dengan pemimpin, saudara. Kalau bos, saudara, tidak pernah salah katanya. Selalu saya yang salah katanya ya. Jadi artinya selalu bawahannya yang salah. Bos tidak pernah salah. Tapi kalau pemimpin belajar dari kesalahan dan menanggulangi kesalahan. Beda. Saudara, ada begitu banyak beda, saudara. Kalau bos main perintah, saudara. Tapi kalau pemimpin, saudara, menjadi teladan, saudara. Ya, kalau bos, saudara ya, dia mencari yang paling mudah buat dirinya. Tapi kalau pemimpin, saudara, dia menanggung yang paling berat buat dirinya, saudara. Saudara, nah ini beda. Bagaimana Allah sedang mencari menjadi pemimpin di lingkungan, di mana-mana, saudara. Dan saudara bisa jadi pemimpin sejak masa muda saudara. Saudara, sekali waktu anak saya bicara sama saya, ngobrol sama saya. Anak saya seorang ibu rumah tangga, saudara ya. Buat beberapa saudara yang belum mengenal saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang ibu rumah tangga dengan satu suami, jelas, saudara ya. Dengan 3 orang anak laki-laki, saudara. Saya tidak pernah sekolah Alkitab. Jadi yang di sini pasti jauh lebih pandai karena beberapa mungkin keluaran sekolah Alkitab di sini, saudara. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya sekolah arsitek. Saya sekolah arsitek dan kemudian setelah saya lulus, saudara, saya pulang tahun 92, Allah memanggil saya untuk full time. Saudara, pada waktu itu, saudara, saya sebenarnya tidak ingin full time karena saya punya prinsip seperti tadi. Saya lebih mau, saudara, untuk bekerja dan menjadi terang dan garam. Tetapi Allah memaksa saya dan Allah memberikan begitu banyak pewahyuan, begitu banyak tanda-tanda yang membuat saya, saudara, tahu bahwa saya dipanggil untuk full time. Dan setelah saya full time baru saya tahu kenapa Allah memanggil saya full time. Karena Allah memanggil saya untuk melayani pemulung anak-anak jalanan, saudara. Orang-orang yang tidak mampu, buruh cuci, supir angkot, itu yang Allah percayakan dalam hidup saya. Kami memberikan, saudara, beasiswa kepada lebih dari 3.000 anak setiap bulannya. Dan kami memberikan, saudara, makan gratis kepada 2.000 anak, saudara, hampir setiap hari, mulai dari Selasa sampai Jumat. Kami memberikan juga pelajaran-pelajaran tambahan dalam bentuk matematika, fisika, dan sebagainya. Dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau paksa saya full time? Dan Tuhan berkata, karena panggilan ini sudah kutawarkan kepada lebih daripada 3 orang dan mereka menolaknya. Jadi saya paksa kamu untuk masuk dalam panggilan ini. Rupanya, saudara ya, saya ini bukan pilihan pertama sebenarnya. Tetapi saudara, kan ada banyak orang yang menolak panggilan. Mereka berpikir, apa untungnya melayani pemulung anak-anak jalanan, orang miskin, tempat pembuangan sampah. Mereka berpikir itu satu pelayanan yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Mengeluarkan duit ya, menghasilkan tidak. Saudara, itu pelayanan yang gak elit. Itu pelayanan yang gak punya masa depan. Bahkan pada waktu awal pelayanan saya yang paling banyak menyerang, saudara, adalah dari gereja-gereja. Mereka berkata, tidak mungkin kamu berhasil. Mau dapat duit dari mana? Ya. Yang kedua, mereka berkata, nanti disebut kristenisasi, bikin gara-gara. Saudara, dan memang saya sudah berkali-kali diserbu, saudara.
Saya berkali-kali menghadapi tantangan dari masyarakat, RT, RW, tentara, dan sebagainya. Saudara, dan kemudian ada beberapa orang dari gereja-gereja berkata, saudara, engkau sedang membuang garam ke laut. Artinya, saudara, mereka selalu punya kebutuhan. Orang miskin selalu ada di tengah-tengah kita. Ya, buat apa terus dikasih, nanti mereka makin malas. Saudara, tapi saya hari ini mau bersaksi. Pelayanan ini sudah berjalan 5 tahun. Dan saya bersyukur saya boleh menerima panggilan itu. Karena setiap hari, saudara, sayalah yang paling diberkati, bukan orang-orang itu. Setiap hari saya di tengah-tengah mereka melihat mujizat, saudara. Saya melihat bagaimana iman yang sederhana dari orang-orang itu, saudara. Saudara, mereka kalau sakit, ada satu orang, saudara ya, satu anak. Dia berumur, saudara, pada waktu itu 12 tahun. Dan dia kena penyakit kuku dan mulut, saudara. Pada waktu itu semua melepuh dari kukunya, mulutnya, saudara, semua melepuh sampai tidak bisa, saudara, untuk makan dan minum. Saudara, dan orang tuanya gotong anak ini ke tempat kami, saudara. Dan orang tuanya bilang, ini anak cari mati. Dibawa ke dukun tidak mau, dibawa ke dokter tidak mau, dia cari mati. Katanya tetap cuma mau ke yayasan. Saudara, dan kami bawa, saudara, dan kami doakan, kami urapi, saudara, kami kasih minum, saudara. Dan dalam 3 hari anak ini sembuh total. Pada waktu anak ini sembuh total, tanpa obat, tanpa apa-apa, kami tanya, kenapa sih kamu tidak mau ke dokter? Apa karena masalah uang? Kenapa kamu tidak mau dibawa ke dokter? Apa masalah uang? Kalau masalah uang, kenapa tidak bilang sama kami? Kami bisa kasih uang. Dan dia bilang, enggak kak. Mereka seringkali menyebut kami kak ya, manggilnya kak, saudara. Dan dia bilang, enggak kak. Tapi kalau saya ke dokter, orang tua saya tidak akan pernah lihat mujizat. Tapi kalau saya tidak ke dokter, orang tua saya akan lihat bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Saudara, saya lihat satu iman yang sederhana dari anak ini. Saudara, ada satu anak perempuan namanya Zainab. Saudara, orang tuanya, saudara, gila. Saudara, dan pada waktu kami cerita bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang gila, dia langsung berdiri dengan spontan dia berkata, kalau begitu papa saya bisa sembuh. Nah loh, saudara, kita kan jadi deg-degan, saudara ya. Saudara, kita ditantang, saudara. Dan saat itu, saudara, kita berkata, iya, orang tuamu bisa sembuh. Dia langsung bilang, caranya bagaimana? Kami berkata, doakan. Saudara, dia doa, saudara. Saudara, dan setelah 6 bulan dia bilang begini, kak, kenapa enggak sembuh-sembuh udah 6 bulan? Katanya ya, udah saya doain setiap hari, kenapa enggak sembuh-sembuh? Kami bilang, ayo kita tanya lagi sama Tuhan, doakan. Dan saat itu, saudara, Tuhan memberikan sesuatu pengertian buat anak ini. Tuhan berkata, karena kamu tidak punya kuasa. Kamu harus punya kuasa. Dan kuasa itu turun kalau Roh Kudus itu turun. Ini anak dengan sangat sederhana dia bilang begini. Kak, kata Roh Kudus, itu loh kalau bisa bicara yang bahasa yang aneh itu loh, katanya ya. Itu namanya kuasa itu sudah turun. Saya minta bahasa yang aneh itu. Saudara, mereka begitu polos. Mereka begitu sederhana. Kami berdoa, kami tumpang tangan, dia terima kepenuhan Roh Kudus. Sejak itu, saudara, tiap hari dia mandiin ayahnya dengan berbahasa roh. Dia nyuapin makan ayahnya dengan bahasa roh. Dia, saudara, nemenin ayahnya dengan berbahasa roh. Dan setelah beberapa bulan, saudara, tiba-tiba ini anak bisa melihat langit terbuka. Dia lihat Yesus melemparkan sesuatu dalam hidup ayahnya. Dan saat itu ada sinar meledak, saudara. Dan sejak itu ayahnya sembuh total. Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami lihat kuasa, saudara. Karena itu saya berkata yang paling diberkati bukan orang lain, saya. Sekali waktu pagi hari kalau saya mau cerita tentang hal ini, saudara, atau pelayanan-pelayanan ini, tiap hari saya melihat hal-hal yang luar biasa. Setiap hari saya belajar bersyukur. Rumah mereka itu, saudara ya, cuma dari karton. Kadang-kadang mereka, saudara, rumah mereka itu tidak bisa untuk kita berdiri saja, tidak bisa. Tapi kalau mereka yang seperti itu bisa bersyukur. Saya yang tinggal di rumah gedung ber-AC masih bisa ngomel, itu kebangetan namanya. Ada banyak orang Kristen, saudara. Mereka punya begitu banyak fasilitas. Mereka punya begitu banyak yang baik. Tapi untuk memuji Tuhan, mereka tidak sanggup. Kebangetan itu namanya. Keterlaluan, saudara. Tapi mereka, saudara, kalau setiap kali musik dinyanyikan, joget, nari, saudara. Kalau kebaktian, kami baru saja mengadakan KKR buat anak-anak pada waktu Paskah. Saudara, kebaktian mulai, saudara, jam 6, jam 3 mereka datang.
Mereka begitu haus dan lapar menghargai Tuhan. Kita yang punya mobil, saudara, kita yang punya motor, kita yang punya uang, kebaktian jam 10 kita bisa datang setengah 11. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak haus, karena kita tidak menghargai, karena kita berpikir kapan saja kita bisa datang, saudara. Saudara, karena itu setiap kali saya ada di tengah-tengah mereka, sayalah yang lebih diberkati daripada mereka. Saya yang lebih banyak belajar daripada mereka. Dan saya tidak pernah menyesal atas panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku boleh berkata ya untuk panggilan-Mu. Saudara, suatu waktu, saudara, ada seorang ibu datang ke rumah saya pagi-pagi jam 7. Saya berkata, ada apa, Bu? Dia buka mulut anaknya, saudara. Mulut anaknya itu bolong sebesar begini. Dia bilang, Bu, anak saya ini ibu tebak umur berapa? Saya bilang mungkin umur 6 bulan. Dia bilang, enggak, Bu. Anak saya sudah lebih dari 2 tahun. Kecil, saudara. Dia bilang enggak bisa makan karena mulutnya bolong. Saya bilang, oke, Bu, nanti saya akan usahakan ya untuk cari dokter yang bisa untuk operasi plastik buat nutup lubang di atasnya. Ibu ini berkata, kenapa mesti nunggu dokter? Saya percaya kok, Bu, kalau ibu tumpang tangan terjadi kesembuhan. Saya dalam hati bilang, ibu percaya, akunya yang tidak percaya, saudara. Saudara, jujur, saya itu kadang-kadang berpikir, aduh, saya tidak punya iman untuk seperti itu. Saya tidak sesakti mandraguna, saudara ya. Seperti yang mereka pikir, saudara. Saudara, dan saya mulai berkata, oke, Bu, saya berdoa. Tapi mungkin ya, saya bilang, Tuhan itu ngasihnya pelan-pelan. Jadi nanti tambah kecil sampai nempel. Itu bisa 6 bulan mungkin, Bu, baru pelan-pelan nutup. Dia bilang, tidak bisa, Bu. Anak saya 6 bulan udah mati. Ini kata dokter udah kurang gizi. Saya percaya kalau Tuhan mau 3 hari juga nutup, katanya. Saya bilang, aduh. Imannya lebih gede dari saya. Tapi daripada saya tidak sepakat sama dia, kan tidak terjadi apa-apa. Betul tidak, saudara? Jadi mendingan saya sepakat deh. Saya bilang, ibu imannya gimana sih? Dia bilang, ibu tumpang tangan, 3 hari lagi akan sembuh. Saya bilang, amin, deal. Ya, saya akan berdoa seperti yang ibu katakan. Iman saya tak cocokin lah sama iman ibu. Saya berdoa, saya urapi, saya berkata, Tuhan, dengar iman kami. Kami percaya Engkau bisa buat mujizat. Dalam 3 hari nutup lubangnya, sembuh sesuai dengan imannya. Amin. Pulang. 3 hari kemudian nongol. Begitu nongol, saya bilang, mati saya. Tidak nutup kali. Karena jujur saya tidak punya iman, saudara ya. Itu bolong gede banget, benar-benar bolong, saudara. Nah, pada waktu dia datang, saudara, dia bilang, Bu, lihat, Bu, lihat, Bu. Saya bilang, oke, Bu, tak lihat, ya ada apa. Begitu dibuka, saudara, itu nutup sama sekali. Allah kita tidak pernah berubah. Saya tidak pernah bisa bersaksi itu, saudara, dan berkata karena iman saya. Saya tahu dan tahu. Saudara, saya semakin hari tinggal di antara mereka. Semakin hari saya berkumpul dengan mereka. Saya semakin melihat indahnya Tuhan. Allah mengasihi mereka sangat. Jangan berkata bahwa semua di mereka berubah total. Tidak. Kadang-kadang saudara, kami sudah membagikan berkat, mereka nyuri lagi. Kami sudah berdoa buat mereka, mereka mengutuki kita. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, pinjamkan mobilmu untuk mengangkut mereka. Saudara, mereka nunggu pun tidak mau. Mereka masuk semuanya, mobil saya untung kijang. Tapi kijang pun ada batasnya. Saudara, mobil saya kijang itu dinaikin 20 orang, untung belum mecahin rekor. Saudara ya, saudara bayangin dinaikin 20 orang. Itu jalan, saudara, 100 meter bannya meletus karena tidak kuat, saudara. Disuruh turun tidak mau. Saudara, mending kalau bisa diem di mobil. Itu ada yang pegang-pegang AC, ngerasain dingin ya. Tidak pernah naik mobil soalnya, saudara ya. Itu ada yang pegang-pegang tip, ceklak. Ini tombolnya apa? Saudara, rusaklah mobil saya, saudara. Saudara, kadang-kadang ya sepet juga, kesel juga, saudara ya. Tapi kemudian setiap itu saya berkata, Tuhan, ayo. Mereka ini gimana sih? Tuhan selalu jawab begini. Apakah mobilmu lebih berharga daripada jiwa-jiwa itu? Setiap kali Tuhan mulai sampaikan saya pada titik itu, saya berhenti. Dan saya cuma senyum, saya berkata, enggak Tuhan. Mobilku, rumahku, hidupku tidak lebih berharga daripada jiwa-jiwa itu. Saya tahu mereka sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan hari ini, saudara,
ada ribuan orang yang menanti juga saudara. Saya tidak berkata bahwa saudara harus full time. Tapi ada tetangga-tetangga saudara yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Ada keluarga saudara yang membutuhkan doa saudara. Ada orang di kantor yang membutuhkan kesaksian saudara. Dan mereka begitu berharga. Mereka begitu berharga. Dan itulah yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Karena saya tahu ada satu panggilan yang luar biasa yang Allah sedang taruh buat setiap orang percaya. Amin, saudara. Nah, saudara, panggilan yang pertama adalah untuk menjadi pemimpin. Saudara, itu yang Tuhan mau. Anak saya berkata, "Ma," anak saya umur 11 tahun, saudara ya, dan umur 9 tahun. Anak saya yang umur 9 tahun waktu itu namanya Joshua berkata, "Ma, saya heran," dia bilang ya. "Kenapa ya?" Katanya, "Saya itu selalu dipilih jadi pemimpin. Dari kecil, dari TK sampai sekarang. Setiap kali selalu dipilih jadi pemimpin." Sampai akhirnya saya bilang, mungkin karena saya anaknya mamah ya. Ya, karena biar bagaimana saudara orang tahu siapa saya. Terus kemudian saya bilang, "Oke lah, nanti saya tanya sama guru kamu. Apakah karena kamu anak mama, ya, maka kamu dipilih jadi pemimpin? Supaya lain kali tidak usah dipilih," saya bilang. Saudara, dan saya temuin gurunya dan saya bilang, "Bu, anak saya tuh dua-duanya bosan jadi pemimpin. Dalam kelompok apapun, ya, setiap kali, setiap tahun selalu jadi pemimpin. Bikin majalah diangkat jadi pemimpin. Bikin kelompok sains jadi pemimpin. Apapun jadi pemimpin. Bu, saya enggak mau. Saya mau anak saya mau belajar jadi bawahan lah. Jadi pelayan. Ya, karena itu jangan pilih lagi dua anak saya untuk jadi pemimpin." Gurunya ngomong begini, "Siapa Bu yang pernah milih mereka jadi pemimpin? Selalu teman-temannya yang mengangkat mereka. Setiap kali kami itu buka, ya, demokrasi, setiap kali selalu temannya mengangkat mereka. Kalau kita pakai pilihan tersembunyi, tetap dia kepilih. Bahkan kalau orang lain kami pilih, ya, untuk menjadi kepala di atas mereka, nanti dalam kenyataannya tetap anak ibu yang mimpin." Saudara, dan kemudian saya tanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Banyak orang tidak pernah bisa memimpin. Tapi dua anak ibu secara lahiriah, secara natural mereka menjadi pemimpin." Nah saudara, saya mau berkata, sebenarnya setiap orang Kristen itu dipilih untuk menjadi pemimpin. Secara lahiriah, secara natural, seharusnya engkau bisa menjadi pemimpin. Amin, saudara. Tapi banyak dari kita tidak bisa jadi pemimpin. Tidak punya. Saudara jangan berpikir bahwa jadi pemimpin itu harus terlalu pandai. Harus hebat. Harus punya bawaan. Enggak. Saya punya anak dua itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Yang besar saudara umur 11 tahun. Itu seorang yang sangat pemalu. Seorang yang sangat pendiam saudara ya. Seorang yang sangat saudara tidak suka konfrontasi. Tetapi saya melihat bagaimana dia memimpin. Suatu hari dua-duanya anak saya menjadi pemimpin. Membuat satu proyek membuat kapal Nabi Nuh. Buat kapal Nabi Nuh dua-duanya saudara. Yang satu kelas 4, satu kelas 5. Dua-duanya proyeknya sama, membuat kapal Nabi Nuh. Menceritakannya dalam bentuk opera. Saudara, dan saya lihat berbeda sekali caranya memimpin. Saudara yang besar karena dia pemalu. Dia tanya sama teman-temannya, "Kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Kamu bawa apa?" Saudara, tapi sampai di rumah dia bawa lagi semua bahan yang harusnya dibawa. Dia bawa lagi. Dia sediakan semuanya. Jadi saya nanya sama mereka, "Loh, kamu tadi kan udah bagi tugas di sekolah." "Sudah." "Kenapa kamu bawa lagi?" Anak saya yang besar berkata begini, "Kalau ada mereka yang salah bawa mah, aku sudah siap. Kalau ada dari mereka mah yang lupa bawa, aku sudah siap. Kalau mereka bawa yang benar, tak simpen, tidak tak keluarin. Tapi kalau mereka salah bawa atau lupa bawa, aku sudah siapkan. Jadi pasti kelompok kita akan bisa bekerja besok pagi." Anak saya yang kedua lain. Saudara, dia bilang, "Aku tidak mau caranya begitu. Aku lihat satu-satu mampunya apa. Yang miskin saya bilang, kamu bawa kertas, bisa kan? Kertas murah. Ya. Yang kaya aku bilang, bawa lem, bawa hiasan yang bagus-bagus. Ya. Semua dia tentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus kemudian sore jam 4 dia teleponin satu-satu temannya. "Sudah bawa belum? Kalau belum, ambil sekarang, masukkan di tas, saya kontrol lagi sebentar lagi." Saudara, semuanya diteleponin satu-satu. Beda. Tapi dua-duanya kelompok mereka jadi, saudara. Ya, dua-duanya jadi. Yang satu jadi karena dikontrol, yang satu jadi karena dibawa persediaannya, saudara. Dua-duanya jadi.
Tapi gurunya berkata, apapun Bu, di tangan mereka jadi. Kenapa saudara? Karena mereka belajar jadi pemimpin dengan caranya. Saudara, setiap dari kita punya cara yang berbeda. Tapi kita harus belajar bertanggung jawab. Belajar menjadi teladan. Belajar membawa solusi. Karena di dalam Kristus selalu ada jawaban. Amin. Saudara, di dalam Kristus setiap caranya kita mungkin boleh bermacam-macam. Berbeda satu dengan yang lain. Tapi mari jadi teladan, saudara. Mari membawa solusi. Mari jadi pemimpin. Sekali lagi, jadilah pemimpin di rumah tanggamu. Jadilah pemimpin di perusahaanmu dengan menjadi berkat buat sekeliling kita. Panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua, mari kita lihat saudara di ayat yang ke-36. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Di tanah Mesir, di Laut Merah, di padang gurun 40 tahun lamanya. Saudara, hal yang kedua yang Allah panggil dalam hidup kita, saudara, adalah untuk membawa orang keluar dari perbudakan. Membawa orang keluar dari masalah. Membawa orang keluar, saudara, dari sifat-sifat yang buruk. Saudara, dengan apa? Dengan tanda dan mukjizat. Saya percaya ini waktunya. Bahwa anak-anak Tuhan berjalan dengan tanda dan mukjizat. Amin. Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dalam nama Yesus, maka orang itu sembuh. Mengusir setan, maka setan pergi. Betul? Amin. Saudara orang percaya? Tanda-tanda itu ada dalam hidup saudara? Awas ya, kalau ada kerasukan pembantunya jangan cari pendeta. Ya. Karena saudara orang percaya, betul? Tapi seringkali orang Kristen bilang amin di gereja. Kenyataannya cari pendeta. Saudara ya, cari hamba Tuhan. Saya punya pengalaman itu saudara dengan teman saya. Saya bersyukur sekali. Saudara, teman saya juga sama. Setiap kali dengar ayat itu bilang amin. Katanya saudara. Sampai sekali waktu tetangganya punya pembantu, pembantunya kesurupan. Dan mereka coba cari segala macam orang pintar, tidak ada. Karena kadang-kadang di kota itu kan susah, saudara. Mereka tidak tahu kemana carinya. Kemudian dia ketok ke rumah teman saya. Dan dia bilang, Bu, teman saya sudah cukup tua, saudara ya. Umurnya 56, hampir 60, saudara. Dan dia berkata, Bu, saya dengar orang Kristen bisa usir setan. Wah, teman saya langsung bilang, iya betul. Benar Bu, benar. Dalam nama Yesus setan langsung pergi. Semangat saudara ya, semangat. Terus kemudian tetangganya bilang, Bu, pembantu saya kerasukan. Marah-marah, ya nari-nari, tolong dong usirin. Oh iya, nanti 15 menit lagi saya datang. Katanya saudara ya, kamu pulang dulu 15 menit saya datang. Sudah tutup saudara, kenapa dia minta 15 menit lagi? Teleponin hamba Tuhan, saudara ya. Langsung, padahal tadi sudah mantap bilang, langsung, saudara. Dan di kompleks kami, saudara ya, itu ada 6 hamba Tuhan full time, saudara. Dari segala macam aliran, termasuk saya. Segala macam komplit lah, 6, saudara. Jadi begitu tetangganya pulang, dia angkat telepon. Dia mikir, masa sih tidak ada satu pun dari 6 orang itu. Dan Tuhan itu baik, saudara, baik sekali. Dia telepon 6-6-nya, tidak ada di tempat. Itu baiknya Tuhan. Allah itu dahsyat saudara ya. Kenapa? Karena orang Kristen kalau nggak dipepet, saudara ya, tidak maju di dalam Tuhan. Saudara mau dipepet supaya maju dalam Tuhan? Amin ya, nanti tak doain. Tuhan pepet setiap anakmu. Supaya mereka jadi pelaku-pelaku firman ya. Supaya mereka praktek. Supaya kerohanian mereka tidak teori, tetapi nyata dalam hidup. Karena sudah waktunya anak Tuhan berjalan dalam tanda dan mukjizat. Amin. Saudara, dan saat itu teman saya cari, termasuk saya semuanya pergi, frustasi saudara ya. Dia diam aja di rumah. Tidak mau berangkat saudara ya, diam aja. Karena tidak ada hamba Tuhan. Saudara, yang di sana bertekun. Setengah jam lagi datang, ketok lagi. Bu, katanya mau datang. Kok tidak datang-datang? Katanya saudara. Saudara, dan dia udah tidak bisa kepepet kan, dia pergi. Dia lihat nih pembantu nari, marah-marah saudara. Dia tidak bisa apa-apa saudara. Akhirnya dia ngomong pelan-pelan. Itu semuanya bukan orang Kristen. Dia ngomong pelan-pelan. Dalam nama Yesus pergi. Setannya melotot ke dia. Saudara ya. Saudara, pada waktu setannya melotot ke dia, dia makin keras. Dalam nama Yesus pergi. Masih saudara, setannya makin. Tapi kali ini setannya tuh bergerak saudara. Ya orangnya ini yang kerasukan bergerak mau menerkam dia. Pada waktu mau menerkam begitu dia kaget sekali. Dia teriak sekeras-kerasnya. Dalam nama Yesus saudara ya.
Begitu dia teriak dengan segala kekuatan, dengan iman, saudara. Ini pembantu langsung jatuh, blok, saudara. Lepas. Dan dia nangis, teman saya yang nangis, saudara ya. Dia cerita ke kami hamba-hamba Tuhan di sana dan dia bilang, aduh ternyata Tuhan itu hebat. Kita bilang, memang hebat. Ternyata saya juga bisa ngusir setan, memang bisa. Masalahnya seringkali kita tidak punya keberanian. Sudah waktunya, saudara. Saudara bawa orang itu keluar. Supaya yang sakit mengalami mujizat. Supaya mereka yang punya masalah dalam keluarga mendengar berita kelepasan. Supaya mereka yang punya masalah dalam ekonomi melihat bahwa Allah bisa menolong kita. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang suami istri datang. Sehabis saya kebaktian. Saudara, dan dia datang dengan cucuran air mata dan dia berkata, Bu, saya habis-habisan. Benar-benar habis-habisan. Saudara, dia dulu penjual susu kacang. Dan dia punya lebih dari 20 gerobak yang diedarkan, saudara, susu kacang buat di Jakarta kota. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dia buat, saudara. Tetapi dia bangkrut total sampai rumahnya itu disita. Saudara, dia kontrak sampai tidak bisa bayar tahunan, dia bayar bulanan. Tapi hari itu dia datang ke saya dengan air mata. Karena dia sudah tidak bisa bayar sekolah anaknya. Mereka sudah tidak bisa makan. Dan mereka sudah tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Saudara, dan pada waktu kami berdoa, saudara, saya pegangan tangan bertiga berdoa. Dan Tuhan cuma berkata, mengucap syukur dan percaya. Akulah Allah kebangkitan yang bisa membangkitkan apapun dalam hidupmu. Saudara, dan pada waktu saya berdoa, selesai saya doa, saya sampaikan, saya bilang, Pak, Ibu, percaya. Sepanjang malam ini mengucap syukur saja. Mengucap syukur, percaya. Katakan terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memulihkan. Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup buka jalan. Istrinya sempat berkata, Bu, percaya ya percaya, tapi caranya gimana? Saya bilang, ya enggak tahu. Caranya, Bu, caranya supaya kami hidup. Karena anak-anak sudah tidak bisa bayar uang sekolah. Kami sudah tidak bisa makan. Saya bilang, percaya, Bu, caranya ya percaya. Wis, pokoknya ngomong terus, percaya. Percaya, aku percaya, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Saudara, rupanya mereka taat. Mereka lakukan itu kejadian sudah 3 bulan yang lalu. Dan baru kurang lebih seminggu lebih, saudara, yang lalu saya ditelepon oleh mereka. Dan mereka berkata, Bu, ternyata Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Saya bilang, apa yang terjadi? Saya yang jual susu kacang, Ibu ingat? Saya bilang, ingat. Rupanya besok paginya, saudara, mereka tanpa sengaja ketemu dengan temannya. Dan temannya itu sudah punya mall. Ya, bikin mall besar, saudara. Saudara, dan temannya itu berkata sama dia, saudara, ya kamu kan jual susu kacang, kamu buka stand di tempat saya. Dia bilang, saya enggak punya modal. Dia bilang, enggak usah, modal saya kasih. Keuntungan 50%, 50%. Ya, kamu yang kerjain semuanya 50%. Susu kacangnya dimodifikasi, tambah rasa stroberi, rasa melon, rasa segala macam coklat. Saudara, dan sekarang mereka hidup dengan sangat luar biasa. Dia bilang, kami sudah bisa bayar uang sekolah. Kami sudah bisa makan, bayar kontrakan. Bahkan dia berkata, kami sudah mulai buat gerobak lagi untuk mulai dijalankan ke kampung-kampung. Saudara, buat Allah tidak susah menolong kita. Amin. Allah sedang mau bawa, saudara. Ini dua-duanya dulu dari agama Buddha. Dan ada seorang temannya yang berkata, Pak, pokoknya kalau kepepet, semua sudah tidak bisa tolong, Tuhan bisa tolong. Saudara, dan itu perkataan temannya itu membawa dia datang ke gereja. Dan Yesus membuktikan bahwa dia Allah yang hidup buat mereka. Saudara, ini waktunya. Saudara harus buka mulut untuk tetangga, untuk orang-orang di sekitar saudara. Untuk berkata bahwa ada mujizat yang tersedia buat mereka. Ada berkat buat mereka. Ada keajaiban buat mereka. Ada masa depan buat mereka. Karena ini waktunya setiap dari kita dipanggil untuk membawa keluar orang-orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara, saudara bisa. Semua bisa. Saya ketemu, saya punya seorang teman. Dia itu encim-encim, saudara. Tapi dia sudah membawa keluar banyak orang. Saudara, dia berkata, saat saya bersaksi, dia selalu pilih saat yang paling tepat. Dia bilang, itu saat saya bersaksi. Saudara mau tahu saatnya kapan? Saat dia naik becak. Saudara ya. Begitu dia naik becak, sudah ditawar, Pak ke sana ya naik becak. Tukang becaknya tidak mungkin lari kemana-mana kan? Ya.
Nah itu saatnya dia bersaksi. Dia bilang, Bu, pokoknya ya setiap kali saya naik becak itu waktunya saya bersaksi. Saya punya beban khusus untuk tukang-tukang becak, katanya. Jadi sebelum dia pergi, saudara, kalau naik becak dia sudah doakan. Saya berdoa buat tukang becak. Saya bilang, Tuhan, kirimkan becak yang tepat buat saya. Ya, kirimkan orang yang sudah siap dengar Injil. Supaya kalau saya naik becak, saya bisa bersaksi. Dan orang ini sudah memenangkan, saudara, lebih daripada 5 tukang becak. Dan 3 atau 4 diantaranya, dia sudah sekolahkan di sekolah Alkitab. Saudara, kita semua bisa buat sesuatu. Amin. Tapi seringkali kita lewatkan kesempatan itu. Kita naik taksi, kita lewatkan. Kita naik becak, kita lewatkan. Kita ketemu di sekolah, kita lewatkan. Orang mulai cerita tentang masalah mereka, kita diam saja. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Karena kita tidak punya otoritas. Karena kita tidak yakin tentang Tuhan kita. Karena bahkan beberapa orang malu mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ucapkan itu, katakan itu. Saudara, karena sudah waktunya untuk kita bawa mereka keluar dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Saudara, yang ketiga, panggilan yang ketiga, kita lihat saudara di ayat yang ke-37 dan ke-38. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Saudara, yang ketiga, Musa saja yang belum lihat Yesus. Dia bersaksi, seorang nabi yang seperti aku akan dibangkitkan. Saudara, jadi yang ketiga, kalau yang pertama saudara tadi, kita diminta saudara untuk jadi pemimpin. Karena dunia ini sedang membutuhkan pemimpin. Yang kedua, kita diminta untuk membawa orang keluar dari kegelapan, dari masalah, dari persoalan, dari apapun yang mereka alami. Saudara, yang ketiga, Allah berkata, perkenalkan Yesus. Saksikan siapa itu Yesus. Ini yang ketiga. Saudara, kita bisa bersaksi dengan cara apa saja. Katakan bahwa Yesus itu luar biasa buat kita. Kita tidak perlu jelek-jelekin agama. Saudara, ada banyak orang bersaksi dengan cara yang salah. Belum apa-apa sudah berkata, agama yang kamu ikut itu salah. Saudara, enggak. Kita cuma perlu berkata bahwa kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Tapi saudara, bagaimana saudara bisa bersaksi kalau saudara tidak pernah mengalami keintiman dengan Tuhan? Ini yang jadi masalah. Ada banyak anak Tuhan tidak pernah mengalami keintiman dengan Tuhan. Mereka tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka tidak punya bukti yang nyata dalam hidup mereka bahwa Tuhannya real dan hidup. Saudara, karena itu mereka tidak bisa bersaksi. Mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Kali waktu saya sedang duduk di meja makan di sebuah hotel. Di sebelah saya orang itu tiba-tiba ngomong lah, saya tidak percaya sama kematian. Dia bilang, saya tidak percaya adanya surga. Saya tidak percaya. Saudara, dan dia begitu keras ngomong dan ketawa. Dan tiba-tiba saya nyeletuk dan berkata, Pak, kalau saya pernah mengalami itu, Bapak bilang bagaimana? Terus dia bilang, langsung, memangnya Ibu pernah ngalamin apa? Saya berkata, saya pernah meninggal. Dokter berkata bahwa saya kena radang otak meningitis. Sehingga secara kedokteran, mata saya sudah buta, telinga saya sudah habis, sudah tidak bisa mendengar, otak saya sudah tidak berfungsi. Saya sudah pernah mengalami yang namanya meninggal secara klinis. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bawa saya ke surga. Saya lihat apa itu namanya surga walaupun cuma sesaat. Dan kalau saya bisa kembali, dan tiba-tiba Allah sembuhkan total, tanpa obat, karena dokter sudah menyerah. Obat apapun tidak bisa memulihkan saluran atau jaringan otak saya yang sudah rusak karena virus itu. Kalau saudara yang dokter, saudara yang bergerak di medis, saudara tahu. Kalau virus itu sudah menguasai otak, habis saudara. Sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi itu begitu sempurna Allah memulihkan. Saya bisa berdiri di depan saudara. Saya bisa bicara, saya bisa mendengar, saya bisa melihat. Karena saya tahu Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara, dan dia diam. Orang itu mendadak diam. Dan kemudian orang itu cuma berkata, saya tidak bisa berdebat dengan orang yang mengalami. Saya bisa berdebat, dia bilang, dengan orang yang cuma berkata-kata orang. Menurut ceritanya. Tapi saya tidak bisa berdebat.
dengan orang yang mengalami. Itu sebuah pengalaman dan saya tidak bisa memungkirinya. Saudara, biar hidup kita bisa berkata, ada pengalaman antara aku dengan Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa mendebatkannya. Amin, saudara. Kita semua harus punya pengalaman. Baik itu soal kecil maupun soal besar. Soal ekonomi, soal kesehatan, soal pemulihan. Karena Allah itu mau begitu nyata buat kita. Allah berkata yang keempat, Dia mau minta supaya kita menjadi perantara. Dikatakan Musa itu menjadi perantara, saudara. Saudara, dan banyak dari kita dipanggil untuk jadi perantara. Di dalam Yeskiel dikatakan, aku mencari orang yang berdiri di tembok untuk mempertahankan negeri ini. Saudara, Allah mencari kita untuk menjadi pendoa syafaat. Semua orang bisa berdoa. Amin. Karena doa itu nafas kekristenan. Jadi tidak ada alasan berkata bahwa kita tidak bisa berdoa. Mulai dari anak yang paling kecil bisa berdoa. Saudara, dan Allah sedang panggil pendoa syafaat. Untuk berdoa buat bangsa ini. Berdoa buat gereja. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Berdoa saudara buat tetangga saudara. Berdoa buat mertua. Berdoa buat perusahaan. Mari saudara. Karena doa itu menjadi satu perlindungan yang luar biasa dalam hidup ini. Saudara, saya ada di sini salah satunya karena doa. Dan saya bersyukur sekali. Ayah dan ibu saya itu berdoa setiap hari buat anak-anaknya. Dan saya bisa bersaksi bagaimana luar biasanya puasa doa. Ayah saya dan ibu saya itu bukan seseorang yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di usia saya 17, saudara, pada waktu itu zamannya semua orang merayakan ulang tahun 17-an dengan diskotik, ke diskotik. Dan teman-teman semua mulai biasa kalau Sabtu malam Minggu ke diskotik. Pada waktu itu lagi booming lah saudara, di usia saya 17 itu saudara. Saudara, dan saat itu saya bilang sama ayah saya, Pak, saya tidak mau jadi Kristen yang kolot lah. Ya, yang kuno, nggak tahu diskotik. Saya mau pergi ke diskotik. Saudara, dan ayah saya dengan senyumnya berkata, oke, papa antar. Nanti kalau kamu mau pulang, kamu telepon, papa jemput. Saya bilang, oke. Saudara, tapi saya tidak tahu kalau mereka berdoa mati-matian, saudara, untuk itu. Saudara, jadi saya berangkat, saudara, ke diskotik. Saudara, begitu saya di drop ke sana, saya masuk, saudara. Itu mendadak, saudara, seperti saya ikan dimasukkan ke daratan. Saya tidak bisa nafas, sesak sekali. Kepala saya pusing. Setiap kali musik berdentang itu ceder, kepala saya rasanya kayak orang mau ditembak, saudara. Cedor, saudara ya. Saya berpikir ada apa saya ini. Saudara, saya coba tahan di situ, saudara, kurang lebih 10 menit. Saya mau muntah, saudara, tidak bisa. Saudara, akhirnya 15 menit saya tidak tahan lagi. Saya bilang sama teman saya sakit, saya pulang. Saya pulang, saya telepon ayah saya dan ayah saya bilang, baru juga nyampe katanya ya. Kamu sudah minta pulang. Saya malu, saya bilang, pokoknya jemputlah Pak. Saya udah tidak tahan, saya bilang jemput. Sampai di mobil ayah saya, normal, sembuh saudara saya. Tapi saya masih penasaran. Saya berpikir ya, ini mungkin tempatnya tidak bersih atau ada udaranya kotor atau gimana lah. Saya tidak sehat sehingga seperti itu. Saya coba 3 kali saudara. Dan 3 kalinya reaksinya sama. Saudara, karena itu saya berkata, kalau hari ini saya berdiri, ya sebagai seorang remaja putri, saya tidak pernah saudara ya main di diskotik. Itu bukan karena saya terlalu baik. Tapi karena ada pagar doa yang luar biasa dalam hidup saya. Dan itu bukan cuma saya yang mengalami. Adik saya juga mengalami. Di usia muda kami begitu bandel. Tapi pagar doa itu begitu kuat dalam hidup kami. Sekali waktu saudara, anak saya bangun dan berkata, "Mah, saya bermimpi." Dia bilang, "Saya mimpi bahwa saya ditabrak motor." Terus saya berkata, "Oke, kalau gitu kita urapi." Kami mengurapi dia, saudara. Dia minta diurapi, saya urapi, saya doa dan dia sekolah. Saudara, mereka kalau sekolah jalan kaki karena rumah dari sekolah mereka tidak terlalu jauh. Saudara, pada waktu mereka jalan kaki, saudara, dan pulangnya mereka cerita. Dia bilang, "Pagi itu mah, waktu saya jalan kaki," dia bilang, "tiba-tiba ada satu orang naik motor. Itu baru belajar atau bagaimana, tiba-tiba ngoling, saudara. Dan dia itu langsung menuju ke saya. Tapi aneh mah, bukan saya yang kena. Orang di belakang saya yang kena." Saudara, dan anak saya berkata, "Saya tahu dan tahu mah, kalau tadi pagi saya tidak diurapi, kalau saya tidak didoakan, sasarannya saya. Tapi karena Tuhan menjaga saya." Saudara, Tuhan membutuhkan kita untuk bekerja sama menjadi pendoa-pendoa
yang menggagalkan rencana iblis. Amin. Tuhan mau kita menjadi pendoa-pendoa yang merebut jiwa-jiwa dari arah menuju ke neraka. Saudara, Tuhan membutuhkan kita pendoa-pendoa yang membajak banyak hati, supaya pada waktu firman itu disampaikan, itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan membutuhkan banyak pendoa-pendoa yang berdiri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa berbuat buat bangsa kita. Sudah ada banyak orang berkata Tuhan bisa berbuat kapan saja. Oh enggak. Kalau lebih banyak yang berdoa kepada iblis, saudara. Ya, ini merupakan satu peperangan besar, saudara. Saya pernah, saudara, soalnya berdoa pada waktu zaman kerusuhan itu, saudara. Saya pernah berdoa dan berkata sebelum kerusuhan itu, saudara. Saya dan beberapa hamba Tuhan dapat pernyataan bahwa akan terjadi kerusuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan pada waktu itu saya dengar jelas iblis berkata. Iblis berkata, percuma kamu berdoa. Karena negeri ini sudah diserahkan ke tanganku. Saya bilang, apa maksudnya? Dia berkata, 70% daripada pemimpin. Semua memakai guna-guna, memakai segala sesuatu. Dan menyerahkan negeri ini ke tanganku. Karena itu pasti terjadi. Dan saya waktu itu berdoa, saudara. Bersama banyak pendoa lain. Kami berdoa, Tuhan batalkan aniaya. Batalkan kerusuhan. Dan saat itu Tuhan berkata, umatku kurang berdoa. Aku mesti berdiri dalam keadilan. Saudara, karena itu saya berkata, saya bersyukur sejak saat itu. Ada begitu banyak gerakan doa. Ada begitu banyak orang-orang yang berdoa. Karena itu saya percaya, tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, panggilan untuk berdoa itu tetap dikumandangkan. Amin. Saudara, panggilan untuk berdoa jangan pernah, saudara, itu diambil dalam hidup kita. Kebenaran harus dijadikan nyata atas bangsa kita. Dan Allah membutuhkan pendoa-pendoa untuk membuat itu semua menjadi sebuah kenyataan. Saudara, yang terakhir saudara, ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang dilihatnya. Saudara, yang terakhir, setiap dari kita akan Tuhan berikan proyek. Tuhan mempunyai proyek buat Musa, dan proyeknya, saudara, adalah untuk membangun kemah suci. Saudara, Tuhan punya proyek buat saya, dan proyeknya, saudara, adalah membawa ribuan anak di Bekasi. Ribuan orang miskin di Bekasi kenal Tuhan. Beberapa kali, saudara, ada orang yang memanggil saya untuk menjadi gembala. Ya, ada beberapa gereja yang pada waktu itu hamba Tuhannya sudah tua mau turun, dan mereka berkata, Bu, jadi gembala di tempat kami. Saudara, itu enak dengan semua fasilitas, dengan AC, dengan semua gedung sudah ada. Dia bilang jadi gembala di tempat kami. Tapi saya tahu itu bukan proyek saya. Saya bilang maaf, bukan saya tidak suka, saya sangat suka. Daging saya suka. Tapi saya tahu proyek saya adalah Bekasi. Proyek saya adalah orang-orang miskin. Itu proyek saya. Dan saya mau berkata, tiap orang punya proyek. Amin, saudara. Allah memberikan beban khusus. Mungkin saudara dipercayakan cuma untuk buat sekolah minggu kecil di rumah saudara. Mungkin Tuhan percayakan untuk saudara buat persekutuan di kantor. Mungkin Tuhan percayakan, saudara, untuk saudara bikin kebangunan rohani di kalangan anak muda. Mungkin Allah percayakan saudara untuk menjadi, saudara, ya, buka rumah sakit yang kenal Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi hari-hari ini, mari tangkap proyek yang Allah taruh dalam hidupmu. Dan biar engkau menjadi pelaku dan membuatnya seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa.